Assalamualaikum YouTube. Selamat datang kembali di channel Muhammad Arwani Amin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang gimana sih cara kita nikmatin sholat. Ketika seseorang menganggap sholat itu sebagai sebuah beban yang memberatkan, maka pasti dia bakalan berat gitu, ngejalaninnya juga berat. Soalnya beban kan, namanya juga beban. Logikanya gini, orang bawa beban gitu di belakang ya, di pundak gitu, lama-lama berat kan ya, soalnya beban. Dia pengen cepet-cepet selesai gitu, pengen cepet-cepet narok gitu. Tapi kalau seseorang itu menganggap sholat sebagai sebuah kenikmatan, maka dia bakalan gak sabaran buat nikmatin itu, ya kan? Dia bakalan cepet memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah tiba waktu sholat gitu. Jadi ini gambaran dulu ya, gimana cara perspektif kita, pandangan kita terhadap sholat. Kalau kita mandangnya beban, ya jadi beban. Kalau kita mandangnya nikmat, ya jadi nikmat insyaallah. Nabi SAW berpesan kepada kita semua selaku umatnya, insyaallah, kiat-kiat untuk menikmati sholat, gitu ya. Yang pertama, anggaplah sholat itu sebagai istirahat. Nabi SAW bersabda ketika beliau sedang dalam perjalanan, kalau nggak salah bersama para sahabatnya, beliau bersabda kepada Bilal, ngomong ke Bilal gini, "Ya Bilal, aqimis shalah arihna biha." Wahai Bilal, kumandangkanlah iqamat sholat dan istirahatkanlah kami dengannya. Sholat istirahat ya. Jadi ini gambaran bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu senantiasa menanti-nantikan datangnya waktu sholat, karena mereka tahu mereka bakalan istirahat kan. Soalnya mereka nganggep sholat itu adalah istirahat yang paling baik. Kemudian yang kedua, sholat itu sebagai penentram jiwa. Ketentraman jiwa seseorang itu dapat diperoleh apabila ia banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Nah, jadi kita ngingat Allah aja itu udah tenang kan hati kan, walaupun sebesar apapun masalah kita. Kalau kita udah ingat Allah dulu, insya Allah kesananya lebih gampang. Jadi coba kita pandang sholat itu juga sebagai penentram jiwa kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat itu esensinya adalah dialog antara hamba dengan Robnya. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW bersabda yang artinya kurang lebih begini. Ketika seseorang membaca dalam sholatnya ya, membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hambaku memujiku. Lanjut ke ayat berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab lagi, hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin, Allah jawab lagi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini urusan antara aku dengan hambaku dan baginya apa yang ia minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini urusan antara aku dan hambaku dan baginya apa yang ia minta. Jadi sholat itu dialog loh kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau Allah udah bilang ini urusan antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang ia minta, apa coba yang gak dikasih kalau Allah udah bilang gitu kan? Makanya sebisa mungkin kalau kita sholat itu tahu apa yang kita baca, terutama Al-Fatihah ya. Karena Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat kan, membaca Al-Fatihah. Usahain nih tahu artinya ya. Soalnya kalau kita tahu, insya Allah buat kita lebih menikmati dalam sholat kita, lebih khusyuk gitu. Jadi kata Allah tadi, ini urusan antara aku dan hambaku, dan baginya apa yang ia minta. Kalau Allah udah bilang, insya Allah dah doa yang kita panjatkan setiap hari insya Allah kekabul. Asal kita emang benar-benar ya, benar-benar dalam sholat dan benar-benar dalam doa kan. Kemudian yang terakhir, anggaplah sholat itu sebagai sholat terakhir kalinya dalam hidup kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kalau nggak salah pernah bilang gini, sholat 2 rakaat dengan hati tafakur itu jauh lebih baik daripada sholat semalaman suntuk tapi dengan keadaan hati yang lalai. Nah, ini tamparan keras buat gua, terutama buat gua ya, dan buat teman-teman mungkin yang merasa bahwa ya sholat itu esensi kita hidup gitu. Kita diciptain ya buat ibadah kan. Semua yang kita lakuin kalau kita niatin buat ibadah, insya Allah bakalan bernilai ibadah. Dan sholat itu yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadapnya gitu. Jadi kalau seseorang sholatnya udah benar, insya Allah udah semuanya juga ikut benar gitu. Jadi buat teman-teman nih yang baru hijrah, terutama yang bingung mau mulai dari mana dulu dalam memperbaiki diri, mulailah dulu dengan memperbaiki sholat. Kalau kita sholatnya udah baik, insya Allah semuanya bakalan ikut baik gitu ya. Itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Ini juga buat gue sendiri, gue ngingetin diri gue sendiri ya, dan teman-teman sekalian. Oh iya, jangan lupa di-share ya video ini ya, dibagiin ke yang lainnya, biar yang lain juga ikut tahu apa yang kita tahu. Itu aja. Terakhir, jangan lupa bersyukur hari ini.